Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Pada kesempatan video kali ini saya akan bahas untuk update dari pergerakan EURUSD di mana EURUSD ini merupakan pair mata uang yang paling banyak diminatin oleh para trader ya. Terutama retail trader seperti kita ini. Kalau kita perhatikan di sini di time frame daily untuk EURUSD ini hari ini terjadi kenaikan, dan kenaikan ini cukup banyak kalau saya perhatikan ya. Hanya saja kenaikan ini masih belum bisa menembus atau menutup di atas close merah yang ini di 16822. Jadi ini kenaikannya itu sebenarnya baru sampai setengah doang, setengah dari candle merah ini. Kalau kita perhatikan, kok ini malah jadi banyak. Oke, kalau kita perhatikan ini dia baru setengah dari candle merah. Ya, jadi dia nggak bisa full untuk naik ke atas, dan ini posisinya masih belum terlihat ada konfirmasi kalau kita di candle daily. Ditambah lagi sepertinya harga juga belum bisa menutup di harga di angka 16242 yang merupakan support daily dia yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan harga masih tutup di bawah di bawah 242 ini, otomatis harga masih akan menunjukkan penurunan atau minimal dari tes di daerah base ini ya. Kalau di sini emang nggak kelihatan karena berantakan banget, karena untuk analisa kotak-kotak seperti ini itu seperti biasa kita untuk time frame lebih kecil seperti time frame 1 jam dan juga 30 menit. Oke, kita langsung masuk aja ke time frame 4 jam untuk pembahasannya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita hanya untuk bahas pergerakan hariannya aja. Kalau yang mau nonton penjelasan fullnya itu ada di penjelasan mingguan yang saya buat ya. Nanti akan saya taruh videonya di pojok kanan atas ini. Itu silakan kalian lihat aja untuk penjelasannya, dan di situ saya jelasin lengkap untuk pergerakan EURUSD dan juga mapping-mappingnya ini. Jadi semuanya ada di situ. Oke, kita perhatikan di sini bahwa momentum si EURUSD ini sedang naik dan berhasil berada di dalam channel lainnya. Ya, dia berhasil berada di dalam channel lainnya dengan target kenaikan dia itu ada di sini, di resist ya, atau di resist sebagai trend line-nya ini, di resist channel trend line-nya ini. Karena kalau kita perhatikan sini kan dia lagi sideways, lagi downtrend. Ya, jadi ini ada resistnya, resistennya, di sini ada supportnya. Target dia adalah untuk kembali ke atau menyentuh si resisten dari channel lainnya tersebut. Jadi kita tahu nih kalau dari time frame yang besar seperti time frame 4 jam ini, kita tahu kalau si EURUSD ini sedang uptrend. Target dia itu ada di harga, kalau kita gambar trend line ini, kita akan tarik trend line-nya. Targetnya itu ada di harga 1658. Nah, kita set di 1658. Tapi kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, ya di time frame lebih kecil ini justru harga itu masih belum kuat untuk menembus si 16.400. Terlihat di sini udah 2 kali rejection harga ketika menyentuh si 16.400 ini. Dan mungkin di sini di candle 30 menit saya memang melihat ada sesuatu atau sebuah base kecil yang berada di area 16.400, sehingga wajar sekali kalau misalkan si EURUSD ini tidak bisa menembus area ini dengan mudah. Tapi kalau misalkan si EURUSD bisa menembus area 16.400 ya, di 16.400 ya. Jadi kalau kita perhatikan, misalkan kita tarik ini, sini kita edit lagi biar dia benar ya. Nah, ada kemungkinan besar pergerakan dia tuh begini, naik turun, sideways dulu sampai dia benar-benar breakout pelan-pelan.
dan menyentuh daerah-daerah sini. Jadi kalau dia nggak kuat, dia pasti akan sideways sambil mencoba untuk keluar dari si 16.400 ini. Karena kalau misalkan harga close di bawah garis 242 ini, ya kita buat dulu ya di sini tulisannya 161.242. Jadi 242 ini merupakan daily support dia yang cukup kuat, yang dimana pada video sebelumnya juga saya jelaskan bahwa support ini sudah dipakai sama dia berulang kali dan emang sudah teruji. Ketika harga berada di bawah sini ketika harga berada di atas sini, ya mau naik setinggi apapun lalu turun, dia akan tetap reversal di 242 ini. Nah, video itu kalau misalkan saya jelasannya di sini itu akan terlalu panjang. Ya, dan nanti kalian ngantuk ya dengerin saya terus ya. Jadi saya persingkat aja, langsung bahas ke analisa hariannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan dia belum close ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dia close kalau mau. Lalu kita tunggu di sini ada candle konfirmasi, baru kita mulai entry dengan target terdekat kita itu ada di 16.400. Tapi kalau misalkan belum ada atau misalkan dia belum ada konfirmasi, itu lebih baik jangan. Karena seperti biasa, resiko tetap ditanggung oleh kita sendiri. Dan di sini saya hanya membantu untuk mencari kira-kira itu pergerakan harga itu akan kemana ke depannya. Kalau kita perhatikan di candle 4 jam, harga itu menutup di atas ini nih. Pasti support line ya, atau si support channel, di support daily-nya. Tapi kalau kita perbesar lagi di sini, justru harga itu sudah menembus ke bawah. Jadi mungkin di time frame lebih besar itu, kita nggak gitu bisa kelihatan jelas. Jadinya kenapa saya selalu menggunakan time frame lebih kecil ya, seperti time frame 30 menit ataupun 1 jam, supaya tidak terjadi kesalahan pada saat saya menata mapping ini. Ya, walaupun dengan time frame lebih besar itu kita tahu bahwa lebih akurat pergerakannya. Cuma kalau untuk lebih detailnya kita tetap menggunakan time frame atau time frame lebih kecil. Jadi pergerakan XAUUSD si EURUSD ini kalau misalkan dia turun, dia tetap akan kembali ke sini ya di 174 untuk melakukan retest kembali. Jika memang retestnya gagal, maka dia akan lanjut turun dan kemungkinan besar untuk kembali ke base yang ini di 16.038 sampai dengan 16.081. Karena kalau kita perhatikan di sini, tekanan jual di area 16.400 ini cukup besar, yang dimana candle ini terjadi rejection beberapa kali ketika dia mengenai si area ini. Jadi ini area baru ya, area baru yang baru kita tandain di channel Telegram atau pada video kemarin. Kalau misalkan dia mau lanjut naik, ya berarti dia harus menembus si area 16.400 ini. Tapi kalau dia belum bisa menembus ya seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini kita jangan open posisi dulu sampai benar-benar dia harga itu kita lihat bisa kira-kira harga itu berhenti di area mana ya. Misalkan harga berhenti di area 174. Dia harga itu pasti kalau ketika dia mau reversal, dia akan kasih kita aba-aba gitu. Misalkan kayak dia sideways ataupun dia mulai mengecil candle merahnya. Nah, itu jadi ada banyak hal untuk dan juga banyak cara untuk kita melihat harga itu kira-kira akan berhenti di mana pergerakannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari si EURUSD ini untuk update-nya ya, karena update-nya ini masih hampir sama seperti kemarin, tidak ada banyak perubahan untuk mappingnya. Jadi sekian video dari saya, dan misalkan ada yang kurang atau misalkan
pembawaan dari penjelasan saya kurang jelas, itu kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang salah, itu ya saya mohon maaf, dan kalian bisa perbaiki juga di kolom komentar. Saya sudah berusaha untuk kasih yang terbaik yang bisa saya kasih dari mapping ini dan juga analisa ini kepada kalian, guna membantu kalian untuk trading ke depannya lebih baik lagi. Dan jika kalian rasa video ini berguna dan juga bermanfaat untuk teman atau keluarga dan saudara kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka. Dan jika memang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.